Nyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada para pengungsi yang terhormat, kami adalah tim peradilan I2 akan mensimulasikan hasil kerja keras kami. Berikut adalah sinopsis perkara kami secara singkat. PT Penyuh Gemilang merupakan salah satu badan usaha yang bergerak di bidang perindustrian kayu dan distributor kayu akasia yang berdiri pada bulan Juni 2014 dan telah menjalankan kegiatan usahanya selama 3 tahun dan telah memiliki beberapa area kawasan hutan berlokasi di Kabupaten Musi Banyu. PT Penyuh Gemilang dalam operasinya menyandang izin penggunaan kawasan hutan dan izin pemanfaatan hasil hutan kayu. Pada tanggal 24 Agustus 2017, Pak Handoko Buta Butar bin Atang Buta Butar selaku Direktur PT Penyuh Gemilang menyadari bahwa kawasan hutan di Jalan Rembahan, Kelurahan Susanjaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan luas 60.000 hektar yang ia miliki, kurang membawa keuntungan bagi badan usahanya, dikarenakan kualitas kayu akasia di wilayah tersebut tidak terlalu bagus dan menyebabkan PT Penyuh Gemilang mengalami kerugian. Karena itu, PT Penyuh Gemilang berencana untuk menjual salah satu surat izin yang dimilikinya, yang mana hasil dari penjualan surat izin tersebut digunakan untuk menutupi kerugian perusahaan dan menyelamatkan perusahaan. Akhirnya, dengan pemikirannya matang, Direktur PT Penyuh Gemilang berencana untuk memindahtangankan salah satu surat izinnya, di mana surat izin tersebut ialah surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu kepada badan usaha lain. Rencana Direktur PT Penyuh Gemilang tersebut terrealisasikan pada tanggal 6 September 2017, yang mana ia memindahtangankan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu di Jalan Rembahan, Kelurahan Susanjaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, seluas 30.000 hektar dari luas 60.000 hektar yang ia miliki ke PT Putri Baru, yang dilakukan dengan perjanjian pemindahantanganan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu. Namun, sebelum itu, Pak Handoko Buta Butar bin Atang Buta Butar selaku Direktur PT Penyuh Gemilang melakukan pertemuan dan perundingan terlebih dahulu dengan Ibu Raja Guguk binti Tan Raja Guguk selaku Direktur PT Putri Baru pada tanggal 4 September 2017 guna menemukan kesepakatan dalam perjanjian tersebut yang dilakukan di kantor PT Penyuh Gemilang yang beralamat di Jalan Merpati, nomor 12, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Pada saat membuat perjanjian, Direktur PT Penyuh Gemilang membawa salah satu pegawainya untuk mendampingi. Pemindahantanganan surat izin tersebut dilakukan setelah izin terkait keluar dengan imbalan uang sebesar 3 miliar rupiah dan dengan jangka waktu 5 tahun dan dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini ya notaris yang bernama Andi Kurmansyah, SH, MKN. Setelah itu, seiring proses pemindahantanganan berjalan, Ibu Raja Guguk merasa lelah dikarenakan proses yang terlalu panjang dan berbelit-belit dan ingin segera menjalankan kegiatan usahanya. Akhirnya, Ibu Raja Guguk mengajak Pak Handoko bertemu pada tanggal 10 November 2017 untuk memberikan solusi mengenai pemindahantanganan surat izin asli pemanfaatan hasil hutan kayu tanpa izin dari menteri yang berwenang, yang dilakukan dengan membuat surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu yang menyerupai surat izin asli guna mempercepat langkahnya. Awalnya Pak Handoko menolak ide Ibu Raja Guguk, namun Ibu Raja Guguk terus mensugesti Pak Handoko dengan mendalilkan bahwa uang hasil pemindahantanganan surat izin tersebut dapat segera digunakan untuk menutupi kerugian perusahaan dan menyelamatkan perusahaan. Akhirnya, Pak Handoko sepakat dengan Ibu Raja Guguk. Pada tanggal 23 Juli 2018, ada kegiatan monitor dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Musi Banyu, yang mana kegiatan tersebut merupakan agenda rutin mereka 5 tahun sekali. Pada saat monitor dan evaluasi, pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Musi Banyu memeriksa segala surat menyurat mengenai kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Putri Baru. Pada saat pemeriksaan berlangsung, ditemukanlah kejanggalan dalam salah satu surat izin dimiliki oleh PT Putri Baru, yang mana surat izin tersebut ialah surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu PT Putri Baru. Terdapat sedikit perbedaan di tanda tangan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin. Yang kemudian, surat izin tersebut dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah diperiksa lebih lanjut, terungkap fakta bahwa data yang tercatat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin bahwa yang memiliki izin pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah tersebut ialah PT Penyuh Gemilang. Akhirnya,
Atas peristiwa tersebut, pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Musi Banyu kembali mendatangi kantor PT Putri Baru untuk menanya mengenai keaslian surat izin tersebut kepada Ibu Raja Guguk binti Tan Raja Guguk, selaku Direktur PT Putri Baru. Keesokan harinya, pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Musi Banyu memberikan laporan mengenai tindakan pemindah tanganan surat izin asing pemanfaatan hasil hutan kayu kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Musi Banyu. Atas adanya dugaan indikasi tindak pidana yang dilakukan, pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Musi Banyu memasukkan laporan kepada Polres Kabupaten Musi Banyu pada tanggal 27 Juli 2018 akibat adanya indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh PT Putri Baru dan PT Piniko Gemilang. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2018, pihak kepolisian mendatangi kantor PT Putri Baru untuk memintai keterangan dan pemeriksaan segala surat menyurat mengenai kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Putri Baru di kawasan hutan yang dimaksudkan. Selama proses penyelidikan, polisi mendapat keterangan bahwa benar telah terjadi pemindah tanganan surat izin asing pemanfaatan hasil hutan kayu, dan dengan ditemukannya akta perjanjian pemindah tanganan surat izin tersebut. Kemudian, pihak penyidik melanjutkan penyidikan lebih lanjut pada tanggal 3 Agustus 2018, yang mana ia mendatangi kantor PT Piniko Gemilang dan melakukan upaya penggeledahan dan penyitaan surat menyurat guna menemukan bukti lebih lanjut. Kemudian, ditemukanlah surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu atas nama PT Piniko Gemilang dan perjanjian tertulis mengenai pemindah tanganan surat izin tersebut, yang mana mengharuskan Pak Handoko Buta-Butar bin Atang Buta-Butar untuk ditangkap dan ditahan. Masih dalam proses penyidikan polisi, ditemukanlah fakta baru bahwa PT Piniko Gemilang sebelumnya pernah menggunakan surat izin palsu, yang mana surat izin tersebut ialah surat izin penggunaan kawasan hutan atas wilayah hutan lain yang ia miliki di areal Desa Muara Merang, Kelurahan Banyung Lincir, Kabupaten Musi Banyu, seluas 35.000 hektar pada bulan Oktober 2014 karena izin terkait belum keluar. Penggunaan surat izin palsu tersebut digunakan untuk membangun sarana transportasi yang berfungsi untuk mengangkut hasil produksi PT Piniko Gemilang. Kemudian, surat izin palsu tersebut juga dijadikan alat bukti oleh penyidik dalam berkas perkara ini. Baiklah, mari kita lihat akan seperti apa kasus ini dan putusan apa yang akan dijatuhkan majelis hakim dalam perkara ini. Namun sebelum itu, ada beberapa hal yang harus disampaikan terlebih dahulu. Karena simulasi sidang kelompok kami dibatasi oleh waktu, maka simulasi sidang kelompok kami akan terasa lebih cepat. Akan terdengar kalimat seperti sekian-sekian dan dianggap telah dibacakan. Untuk menandakan waktu jeda sidang, ditunjukkan dengan menundukkan kepala. Singkat kata, semoga simulasi sidang kelompok kami bermanfaat bagi para penghuni sidang, dan semoga simulasi sidang kami berkenan di hati Dewan Juri yang terhormat. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, tanggal 7 Januari 2019, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana lingkungan hidup dengan nomor register perkara 270 /PID.B /2018 PN.SKY atas nama PT Piniko Gemilang yang diwakilkan oleh Handoko Buta-Butar bin Atang Buta-Butar selaku direktur segera dimulai. Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, menggunakan handphone, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5.
Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan pengadilan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, tugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman, ataupun rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tertib persidangan, dan setelah hakim sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggarannya tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukannya penuntutan terhadap pelakunya. Terima kasih. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk. Sebelum sidang dimulai, majelis hakim memperkenankan kepada awak media untuk melakukan perekaman ataupun melihat jalannya proses persidangan. Kemudian kepada seluruh pengunjung untuk dapat mematikan alat komunikasi agar tidak mengganggu jalannya proses persidangan. Sidang Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana lingkungan hidup dengan nomor register 270-P-B-2018-PN-SKY atas nama terdakwa PT Pinocchio Gemilang yang diwakili oleh Handoko Butar-Butar selaku direksi pada hari ini, Senin, tanggal 7 Januari 2019, dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan terdakwa? Siap, Yang Mulia. Silahkan dihadirkan di muka persidangan dalam keadaan bebas. Petugas mohon terdakwa dihadapkan di persidangan. Terdakwa dipersilahkan duduk. Apakah terdakwa sehat? Sehat, Yang Mulia. Sehat. Apakah siap memberikan keterangan dan mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Berdasarkan pasal 155 KUHP, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap saudara, Handoko Butar-Butar, tempat tanggal lahir, Medan 20 April 1979. jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia benar, agama saudara, Islam, Yang Mulia. pekerjaan saudara, Direktur PT Pinocchio Gemilang. terdakwa diingatkan oleh majelis hakim untuk memperhatikan jalannya proses persidangan, karena terdakwa diancam dengan pidana lebih daripada 5 tahun penjara. Sesuai dengan pasal 56 ayat 1 KUHP, saudara wajib didampingi oleh penasihat hukum. Apakah saudara didampingi oleh penasihat Ya, Yang hukum? Mulia. Dipersilahkan kepada penasihat hukum untuk memasuki ruang persidangan. Baik, saudara dipersilahkan oleh majelis hakim untuk menunjukkan kartu advokat saudara, kemudian surat khusus terdakwa. Dipersilahkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk maju ke depan. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini yaitu pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Baiklah, kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah sudah menerima surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Semuanya saya serahkan kepada penasihat hukum. Kepada penuntut umum dipersilahkan untuk membacakan surat dakwaannya. Terima kasih, Majelis Hakim. Kejaksaan Negeri Sekayu untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara PDN strip 107-IU2-01-2018 A terdakwa. Nama korporasi PT Pinocchio Gemilang.
Nomor dan tanggal atau koperasi 06 tanggal 7 Juli 2014 tentang pendirian Perseroan Terbatas Industri Pendiri Korporasi Kayu dan Distributor Kayu. Tempat kedudukan Jalan Merpati nomor 12 Kelurahan Balayagung, Kecamatan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kebangsaan kedudukan hukum Indonesia, NPWP 02362567 step 124000 atas nama PT Pinocchio Gemilang. Yang berdasarkan berita acara pemeriksaan tanggal 21 September 2018 di hadapan penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, diwakili oleh pengurus yang bertindak untuk di atas nama terdakwa PT Pinocchio Gemilang. Nama lengkap Handoko Butar-Butar bin Atang Butar-Butar, selaku Direktur Utama PT Pinocchio Gemilang. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. B. Penahanan selanjutnya dianggap telah dibacakan. C. Dakwaan kumulatif pertama, bahwa terdakwa PT Industri Kayu Pinocchio Gemilang yang berdiri berdasarkan akte pendirian Perseroan Terbatas Perindustrian Kayu Pinocchio Gemilang di hadapan Ami Joy Patrick S.H. Notaris di Kayu nomor 06 tanggal 7 Juli 2014 dengan kegiatan usaha dalam bidang perindustrian kayu dan distributor kayu pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 bertempat di Jalan Rabahan, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Kayu, Kabupaten Musi Banyuasin, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, memindahkan atau menjual izin pemanfaatan hasil hutan kayu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa PT Industri Kayu Pinocchio Gemilang merupakan korporasi yang berdiri berdasarkan akte pendirian PT Industri Kayu Pinocchio Gemilang nomor 06 tanggal 7 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Ami Joy Patrick S.H. Notaris Kayu dan berkedudukan di Jalan Rabahan, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Kayu, Kabupaten Musi Banyuasin dengan kegiatan usaha dalam bidang perindustrian kayu dan distributor kayu akasia. Bahwa PT Industri Kayu Pinocchio Gemilang berdasarkan akte pendirian nomor 06 tanggal 7 Juli 2014 telah mendapat surat izin dari Menteri Kehutanan dalam pemungutan hasil hutan kayu atas kawasan hutan di Jalan Rambahan, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Kayu, Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas wilayah bagian timur Bayung Licin, bagian selatan Sungai Keruh, bagian barat Babatoman, bagian utara Lalan dengan titik koordinat 4 derajat lintang selatan dan 103 derajat sampai 104 derajat, 45 bujur timur seluas 30.000 hektar. Bahwa pemberian area hutan pada PT Pinocchio Gemilang berdasarkan surat keputusan Kementerian Hutan nomor P.20 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sajan Kum 1 6 2014 adalah untuk dikelola dengan cara menebang kayu yang sudah ada, menjual kayu pada pihak ketiga, membiayai segala biaya yang timbul seperti dana reboisasi, pajak bumi bangunan dan lain-lain. Bahwa berawal dari tanggal 4 September 2017 Handoko Butar-Butar dan Raja Kukup terlebih dahulu melakukan pertemuan di kantor PT Pinocchio Gemilang di Jalan Rambahan, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Kayu, Kabupaten Musi Banyuasin dengan batas wilayah dan titik koordinat tersebut dalam kesepakatan mengenai perjanjian pemindahan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu. Bahwa pada tanggal 6 September 2017 di antara area oleh terdakwa PT Pinocchio Gemilang telah memindahan suratkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu milik PT Industri Kayu Pinocchio Gemilang kepada PT Putri Baru di Jalan Elang nomor 22 Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Kayu, Kabupaten Musi Banyuasin untuk dimanfaatkan dan dikelola serta mendapatkan imbalan sebesar 300 miliar rupiah. Bahwa pengalihan tersebut berdasarkan surat perjanjian nomor 22-S.izin-SP-1-2017 yang ditandatangani dan terdakwa dari PT Pinocchio Gemilang dan PT Putri Baru. Selanjutnya, bahwa uang tersebut telah diterima oleh PT Pinocchio Gemilang, bahwa setelah penerimaan uang tersebut, PT Putri Baru menguasai dan mengolah hasil hutan di antara area Aqua untuk kegiatan usahanya. Perbuatan terdakwa PT Industri Kayu Pinocchio Gemilang sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 96 ayat 2 huruf C junto pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dan kedua, sebagaimana dianggap telah dibacakan, perbuatan terdakwa PT Industri Kayu Pinocchio Gemilang sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 96 ayat 2 huruf A dan B junto pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Hormat kami penuntut umum kepada Majelis Hakim. Saudara terdakwa, apakah paham dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Apakah Anda akan mengajukan nota keberatan? Bagaimana penasihat hukum? Apakah sudah siap dengan nota keberatannya? Ya, Yang Mulia, kami akan membacakannya. Nota
Nota Keberatan Perkara Pidana nomor 02-SKK-Pitsus-DAP-4 Sekayu 13 April 2019 kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor PDM strip 211-SKY-4 di Sekayu atas nama terdakwa PT Pinocchio Gemilang yang diwakili oleh Handoko Butar-Butar bin Atang Butar-Butar selaku Direktur Utama, bahwa berdasarkan pasal 96 ayat 2 huruf A, B, dan C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 junto pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, terdakwa dan penasihat hukum diberi hak atau kesempatan untuk mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum jika terdakwa ataupun penasihat hukum memandang bahwa surat dakwaan penuntut umum bermasalah. Jika kita cermati pada surat dakwaan penuntut umum yang dibaca pada persidangan yang lalu, ada beberapa hal yang mengakibatkan dakwaan tersebut harus dipermasalahkan atau kami nyatakan keberatan. Dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus berpedoman pada ketentuan pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP. Jika syarat material tidak dipenuhi, maka sesuai pasal 143 ayat 3 KUHP terhadap Handoko Butar-Butar bin Atang Butar-Butar berdasarkan surat dakwaan dari penuntut umum adalah tidak dapat diterima, sehingga berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum tersebut sangat jelas dan nyata bahwa surat dakwaan tersebut kabur. Demikian eksepsi kami atas dakwaan jaksa penuntut umum berdasarkan uraian di atas, dan karenanya kami berkesimpulan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, kami memohon kiranya kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus: 1. Menyatakan menerima eksepsi penasihat hukum, atau dakwaan jaksa penuntut umum menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor PDM strip 211-SKY-4 atas nama PT Pinocchio Gemilang yang diwakili oleh Handoko Butar-Butar bin Atang Butar-Butar selaku Direktur Utama batal demi hukum atau setidak-tidaknya dakwaan tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan sementara. Demikian eksepsi untuk dan atas nama PT Pinocchio Gemilang yang diwakili oleh terdakwa Handoko Butar-Butar bin Atang Butar-Butar selaku Direktur Utama. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sekayu 13 April 2019. Penasihat hukum terdakwa Sinta Diana Putri SH.MH, Cahyu Dirgahendra SH.MH. Penuntut umum apakah akan mengajukan tanggapan atas nota keberatan dari penasihat hukum? Ya, Yang Mulia, namun kami memerlukan waktu untuk mempersiapkannya. Penasihat hukum apakah keberatan atas waktu yang diberikan oleh majelis hakim? Tidak, majelis hakim. Baik, 7 hari dari sekarang tanggal berapa, Panitera? Januari 2019, Yang Mulia. Dengan ini, sidang akan ditunda dan dibuka kembali pada tanggal 14 Januari 2019 dengan agenda pembacaan tanggapan penuntut umum atas nota keberatan dari penasihat hukum. Kepada penuntut umum, majelis hakim perintahkan untuk menghadirkan terdakwa kembali pada sidang berikutnya dalam keadaan bebas ya. Bisa dimengerti? Siap, Yang Mulia. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana lingkungan hidup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register 270-PT-B-2018-SKY atas nama terdakwa PT Pinocchio Gemilang yang diwakili oleh Handoko Butar-Butar selaku direksi pada hari ini tanggal 14 Januari 2019 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Saudara terdakwa apakah dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Siap untuk mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Agenda persidangan hari ini ialah pembacaan tanggapan penuntut umum atas nota keberatan daripada penasihat hukum. Majelis hakim yang kami muliakan dan saudara penasihat hukum yang kami hormati, bahwa eksepsi penasihat hukum yang demikian itu telah memasuki materi perkara. Hal ini yang dilakukan oleh terdakwa di luar unsur tidak pidana. Yang didakwakan akan dijelaskan baik oleh para saksi maupun terdakwa pada saat pemeriksaan materi perkara maupun pembuktian mengenai kesalahan terdakwa yang akan dibuktikan pada saat pembuktian di persidangan. Oleh karenanya, eksepsi penasihat hukum haruslah ditolak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dibacakan pada sidang tanggal 7 Januari 2019. Dalam persidangan ini, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini memohon kepada majelis hakim: 1. Menolak eksepsi saudari penasihat hukum tertanggal 7 Januari 2019.
Kedua, menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tertanggal 7 Januari 2019 telah sesuai dengan pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai dengan surat dakwaan. Demikianlah tanggapan kami jaksa penuntut umum atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini. Hormat kami, penuntut umum, kepada majelis hakim. Baik, majelis hakim telah mendengar dakwaan, nota keberatan, dan juga tanggapan atas nota keberatan. Oleh sebab itu, menurut pasal 156 ayat 1 KUHP, majelis hakim akan mempertimbangkan untuk menerima ataupun menolak nota keberatan dari penasihat hukum. Majelis hakim membutuhkan waktu 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa itu, Panitra? Tanggal 21 Januari 2019, Yang Mulia. Dengan ini, sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal 21 Januari 2019 dengan agenda sidang pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Kepada penuntut umum, majelis hakim perintahkan untuk menghadirkan terdakwa kembali pada sidang berikutnya dalam keadaan sehat dan bebas. Siap, Yang Mulia. Untuk sidang hari ini ditutup. Sehat Yang Mulia. Siap Yang Mulia. Paham Yang Mulia. Iya Yang Mulia. Ada Yang Mulia. Semua yang dikatakan dia ini bohong Yang Mulia. Mana ada saya menekan dia untuk melakukan perjanjian ini tanpa izin menteri Yang Mulia. Yang ada, dia yang berinisiatif dan menghasut saya Yang Mulia. Memang betul perusahaan saya sedang merugi dan perlu uang. Tetapi, saya melakukan segala sesuatu sesuai dengan prosedur Yang Mulia. Bahkan, saya selalu mengingatkan dia Yang Mulia, bahwa perjanjian ini tidak bisa serta-merta kita lakukan berdua saja. Perlu izin dari menteri, dan kita harus mengikuti prosedur. Sebagai bukti dari omongan saya Yang Mulia, pada saat perjanjian itu dilakukan, ada pegawai saya yang hadir Yang Mulia. Jadi tolong dipertimbangkan keterangan dia ini Yang Mulia. Karena keterangan dia ini menyudutkan saya dan bohong Yang Mulia. Memang nggak benar Anda ini ya. Sehat Yang Mulia. Siap Yang Mulia. Alvin Yehuda. Palembang, 18 Agustus 1981. Benar Yang Mulia. Jalan Dimang, nomor 18, Palembang. Kristen. Ahli kehutanan. Tidak kenal Yang Mulia. Tidak ada. Bersedia majelis hakim? Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya berjanji bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya. Mengerti? Baik. Dalam rangka untuk dapat melakukan pengenalan terkhusus pada jenis-jenis hutan yang ada di Indonesia ataupun tipe-tipe hutan yang ada, maka telah secara luas dilakukan pengelompokan terkhusus wilayah hutan-hutan tersebut.
Dalam hal ini maka adanya pemasukan ke dalam beberapa fungsi tipe daripada kehutanan tersebut. Antara lain, apabila dilakukan pengelompokan dari segi fungsi, hutan tersebut memiliki berbagai jenis. Yang pertama adalah hutan lindung, kemudian cagar alam atau suaka alam, kemudian ada marga satwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman bur. Nah, terkhusus daripada bidang kehutanan ini sendiri, memiliki pengkategorian yang dimasukkan ke dalam urusan pemerintah, yang dalam hal ini memiliki pemilihan secara garis besar yang bersifat khusus dan juga nyata sesuai dengan kondisi daripada wilayah-wilayah tersebut. Jadi apabila wilayah tersebut memiliki suatu wilayah potensi hutan yang baik, maka memberikan potensi ataupun secara tidak langsung menjadi ciri khas daripada keunggulan ataupun citra daripada wilayah tersebut. Nah, kemudian wilayah yang bersangkutan tadi secara khusus memiliki kekhasan untuk daerah tertentu. Jadi apabila suatu wilayah memiliki fungsi hutan yang baik, maka wilayah tersebut akan memiliki ciri khas daripada wilayah fungsi hutan tersebut. Hal inilah yang akan memberikan penamaan terkhusus daripada urusan pemerintah yang menjadikan program unggul daerah. Nah, dengan demikian, sesuai dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pun kita perlu mengetahui bahwasanya di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut telah memberikan peluang adanya negosiasi hubungan antara pemerintah pusat dan juga pemerintahan daerah untuk dapat melakukan penentuan wilayah ataupun pembagian kewenangan kehutanan yang tepat untuk dapat mengurusi wilayah tersebut. Manakah yang menjadi bagian pengurusan pemerintah daerah, manakah yang menjadi wilayah pengawasan ataupun pengurusan daripada pemerintah pusat. Seperti itu. Baik, jadi di dalam hal ini adanya jenis-jenis hutan yang dapat dilakukan proses pengaturan, proses pengelompokan. Yang pertama adalah hutan negara ataupun state forest, yang dalam hari ini sama sekali tidak boleh dilakukan pengelolaan ataupun pemanfaatan oleh masyarakat. Telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang membahas mengenai hak atas tanah. Kemudian yang kedua adalah hutan hak atau private forest, yang dalam hal ini berada pada tanah yang dibebani atas hak atas tanah. Kemudian yang ketiga adalah hak adat ataupun hutan hak adat, hutan hak adat lebih tepatnya, kalau yang dikenal di kalangan masyarakat sekarang. Dikatakan bahwasanya hutan ini ataupun yang kita kenal dengan sebutan traditional law society forest, ini adalah berada dalam satu kawasan wilayah cakupan ataupun pengaturan daripada masyarakat-masyarakat hukum adat yang ada di sana. Jadi masyarakat adat disitulah yang memiliki kemampuan untuk dapat melakukan pengelolaan fungsi hutan pada wilayah-wilayah kawasan yang ia tempati tersebut. Hal ini tentu saja tidak melanggar, dikarenakan sudah ada pengaturannya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Bahkan perlu diketahui di dalam pengaturan undang-undang tersebut pun telah menjelaskan bahwa hutan adat ini dimasukkan ke dalam pengaturan hutan negara. Jadi sudah legal hal tersebut. Kemudian adanya hutan masyarakat atau yang kita kenal dengan sebutan community forest. Nah, community forest ini adalah di mana dikelola, dimanfaatkan oleh masyarakat-masyarakat ataupun community itu tadi, untuk setiap anggotanya ini memiliki peran untuk dapat melakukan pengelolaan dan juga pemanfaatan daripada lahan ataupun hutan-hutan tersebut. Jadi intinya hutan masyarakat ini adalah di mana diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat melakukan pengelolaan, pengambil alihan ataupun pemanfaatan daripada hutan. Namun, dua kegiatan ini pun harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi apabila hal tersebut melanggar undang-undang, maka akan diberikan sanksi.
tidak akan terlaksana ataupun tidak akan terjadi eksploitasi secara besar-besaran untuk hutan masyarakat ini. Seperti itu. Nah, kemudian adanya hutan komunal dan juga hutan rakyat. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan kedua hutan ini? Kalau hutan komunal, ini adalah di mana pemegang umumnya itu adalah secara pemegang utama itu adalah pemegang kekuasaan. Pemegang utamanya itu adalah desa, orang-orang desa, masyarakat, perkotaan yang menjadi kepala-kepalanya. Namun dalam hal ini bukan hanya saja kepala ataupun ketuanya tersebut memiliki kemampuan untuk dapat mengolah, namun anggota-anggotanya pun juga memiliki kemampuan untuk dapat berperan serta, berikut serta dalam proses pengelolaan daripada hutan tersebut. Di mana nanti masyarakat ataupun ketua ini dalam proses pengelolaan kehutanan tersebut, dia akan memberikan beberapa manfaat ataupun memberikan bantuan ataupun subsidi, kita katakan berupa uang ataupun barang untuk dapat melakukan pelaksanaan daripada pengelola hutan tersebut. Kemudian kalau pengertian daripada hutan rakyat, bahkan Departemen Kehutanan pun sudah mengatakan bahwasanya ini adalah milik rakyat. Lahan yang menjadi milik rakyat. Milik rakyat, milik adat, yang sama sekali tidak boleh disemena-menai. Milik rakyat, kemudian juga milik adat, yang dalam hal ini secara terus-menerus diusahakan untuk usaha perhutanan yang ada. Karena dalam hal ini dapat memanfaatkan baik dalam hal tersebut hutan yang kayunya, pohonnya menghasilkan kayu baik secara alami ataupun juga secara buatan. Nah, jadi Departemen Kehutanan sudah menjelaskan bahwasannya sudah menjadi hal yang lumrah, hal yang jelas, diberikan kesempatan untuk dapat melakukan pengelolaan baik secara alamiah ataupun secara buatan sesuai dengan pengaturan undang-undang yang ada. Seperti itu untuk permasalahan terkait dengan jenis-jenis lahan hutan. Ya, jadi seperti ini. Untuk pengaturan atau permasalahan dari alih fungsi hutan. Nah, hal ini perlu kita ketahui pula bersama bahwa alih fungsi hutan ini dilarang. Bila masuk, nah, hal ini ada pengecualian. Bila masuk ke wilayah hutan kawasan konservasi. Alih fungsi hutan itu tidak dibenarkan apabila dia menyentuh atau masuk ke wilayah hutan konservasi yang mencakup hutan lindung, suaka marga satwa, dan juga cagar alam. Dalam hal ini, rakyat memiliki akses untuk dapat memanfaatkan, namun tidak melebihi kadar atau kapasitas yang ada. Dikarenakan akan diberikannya sanksi untuk pelanggar-pelanggar tadi, yang melanggar pengaturan. Nah, kemudian untuk pengaturan korporasi. Sekarang menjadi permasalahan ada korporasi. Nah, di mana dalam hal ini, untuk korporasi, apabila adanya keinginan ataupun melakukan pemanfaatan di kawasan konservasi atau melebihi dari luas wilayah yang telah diizinkan, adanya penjatuhan sanksi pidana dan juga dilakukannya reboisasi hutan 2 kali lipat lebih besar dibanding daripada luas lahan pembukaan hutan wilayah lain. Jadi untuk apabila untuk person, untuk perorangan, ini akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan undang-undang. Tapi apabila untuk korporasi, ini ada 2. Sanksi pidana untuk korporasi tersebut, dan juga yang terakhir adalah reboisasi ataupun melakukan penanaman kembali, perbaikan kembali wilayah yang sudah dirusak tadi. Jadi seperti itu saya rasa. Raja Gugup, Bu. Jakarta, 29 November 1984. Dila Susanti, Sekayu, 9 Mei 1988. Benar, Pak? Tidak ada. Jalan Elang nomor 22, Serasan Jaya, Sekayu. Islam, karyawan PT Pinocchio Gemilang. Tidak kenal, Bu? Tidak ada. Sudah lama, Bu, sejak awal perusahaan. Kami pada tahun 2014, jadi kurang lebih sekitar 5 tahun. Saya sekretarisnya Pak Handoko. Benar, Yang Mulia? Ada, ya. Sebagai sekretaris dari Pak Handoko, saya mengetahui jadwal-jadwal pertemuan Pak Handoko yang salah satunya yaitu dengan Bu Raja Gugup pada tanggal 10 November tahun 2017, seingat saya, Pak. Oleh sebab itu, saya mendampingi beliau saat perundingan berlangsung.
Ibu Raja Gugup memberikan ide untuk mempercepat proses pemindah tanganan surat itu. Namun Pak Handoko menolak dan menjelaskan bahwa proses tersebut tidak bisa dipercepat karena dokumen belum selesai dipenuhi. Kemudian Ibu Raja Gugup tetap membujuk Pak Handoko dengan dalil bahwa ia akan membantu Pak Handoko dengan uang pembayaran pemindah tanganan surat itu dapat menutup kerugian perusahaan Pak Handoko dikarenakan perusahaan kami sedang dalam keadaan mendesak. Pak Handoko seperti tidak ada jalan lain. Oleh sebab itu, Pak Handoko sepakat dengan Ibu Raja Gugup. Saya kurang pasti dengan pasti, Bu. Yang pasti setelah sekian waktu pengosongan lahan dan lahan tidak digunakan lagi, Ibu Raja Gugup dengan karyawannya mengelola lahan tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi, Pak. Pada saat itu Pak Handoko hanya mengatakan bahwa untuk mengurus proses perizinan tersebut memerlukan waktu. Namun Ibu Raja Gugup memaksa untuk mempercepatnya. Saya melihat dan mencatat klausul perjanjian tersebut, di mana pengalihan izin dilakukan tanpa menggunakan izin dari Bapak Kementerian. Kemudian setelah itu Ibu Raja Gugup memberikan uang sebesar 3 miliar seingat saya, sesuai dengan yang tertulis pada perjanjian di akta notaris sebelumnya. Benar, Bu. Sudah 10 tahunan dari 2009 akhir. Oh, tentu saja saya tahu. Kan pabrik itu juga sudah lumayan lama ada. Saya dan penduduk sekitar senang adanya pabrik itu karena karyawan dan bosnya tuh ramah-ramah. Kami sering diperbolehkan melihat kerja-kerjaan mereka yang ada di dalam pabrik. Dan mereka juga memberikan banyak manfaat bagi kami. Kira-kira sekitar 2014-an pertengahan, antara Juni atau Juli. Saya ingat karena mereka memberikan kami makanan pada saat pembukaan pertama pabrik tersebut. Benar, Pak. Dan juga yang kami senangi dari pabrik ini, mereka memperbaiki akses jalan kami yang dulunya berlubang, sekarang mulus. Dan juga di beberapa daerah, mereka memberikan lampu jalan. Maka dari itu saya heran kenapa bos dari PT Pinocchio Gemilang ada di persidangan ini. Mengapa saudari melakukan perbuatan tersebut? Bukankah surat penggunaan kawasan hutan sendiri harus diterbitkan dan dilegalisasi oleh pihak Dinas Kehutanan untuk dapat digunakan? Ayu Natalia Manalu yang mulia. Sekayu, 4 Desember 1990. Jalan terus tapi kejadian nomor 25 Sekayu. Kristen, wira swasta yang mulia. Tidak kenal yang mulia. Tidak ada yang mulia. Apakah saudari saksi yang diminta untuk melakukan pembuatan surat palsu penggunaan kawasan hutan? Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya berjanji bahwa saya sebagai ahli telah atau akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dan tidak sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya. Raja Din Akmaran Munti yang mulia. Palembang, tanggal 13 Oktober 1979 yang mulia. Kami dari pihak dinas menjalankan sesuai dengan sistem operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang mulia, di mana nantinya berkas tersebut akan dilakukan pemeriksaan dan legalisasi di pihak Kementerian. Barulah kami dapat terbitkan. Bagaimana apabila suatu perusahaan yang masih dalam tahap mengurus perizinan dapat memperoleh hak atau legalitas atau tempat lahan yang ia kelola? Coba Anda jelaskan bagaimana Anda bisa tahu adanya indikasi tindak pidana dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dari Dinas Kehutanan.
tanggal 28 Januari 2019, Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Sebagai pegawai dinas kehutanan yang sering mengurus izin terkait permintaan surat izin suatu perusahaan, biasanya memerlukan rentang waktu berapa lama? Terkait izin dari pihak kementerian, apakah sudah terbit? Tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, menggunakan handphone, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan pengadilan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, tugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman, ataupun rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tertib persidangan, dan setelah hakim sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggarannya tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukannya penuntutan terhadap pelakunya. Terima kasih. Sidang lanjutan perkara pidana lingkungan hidup yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 270-PT-B-2018-PNSKY atas nama terdakwa PT Pinocchio Gemilang yang diwakili oleh Handoko Butar-Butar selaku direksi pada hari ini, Senin, tanggal 21 Januari 2019, dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Apakah siap untuk mengikuti persidangan? Baik. Sesuai dengan agenda persidangan, maka acara sidang hari ini ialah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim dan juga pemeriksaan saksi dan ahli dari penuntut umum dan juga penasihat hukum. Bisa dimengerti? Baik, untuk terdakwa, penuntut umum dan juga penasihat hukum mohon disimak putusan sela berikut. Putusan sela nomor register perkara 270-PT-B-2018-PNSKY demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam acara biasa menjatuhkan putusan sela sebagaimana tersebut di bawah dalam perkara terdakwa, nama korporasi PT Pinocchio Gemilang, nomor dan tanggal akta pendirian korporasi 06 tanggal 7 Juli 2014 tentang pendirian perseroan terbatas industri kayu dan distributor kayu. Tempat kedudukan Jalan Merpati nomor 12, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin. Kebangsaan atau kedudukan hukum Indonesia NPWP 02.362.564.7 garis datar 124.000 yang berdasarkan berita acara pemeriksaan tanggal 9 November 2018 dihadapkan penuntut umum Kejaksaan Negeri Sekayu diwakili oleh pengurus yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, yaitu nama lengkap Handoko Butar-Butar bin Atang Butar-Butar. Tempat lahir Medan, umur dan tanggal lahir 40 tahun 20 April 1979.
jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Soekarno-Hatta nomor 1 RT RW 002-003 Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin, agama Islam, pekerjaan Direktur PT Pinocchio Gemilang. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya, yaitu Sinta Diana SHMH dan Cahyu Dirgahandra SHMH, yang berkantor di Jalan Sudirman nomor 7 Sekayu, Musi Banyu Asin. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2018 yang telah didaftarkan pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke pengadilan dengan dakwaan kumulatif pasal 96 ayat 2 huruf C, junto pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dan pasal 96 ayat 2 huruf A dan B, junto pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Atas dakwaan tersebut, penasihat hukum mengajukan eksepsi. Menimbang, setelah mendengarkan eksepsi dari penasihat hukum yang menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum atas nama terdakwa PT Pinocchio Gemilang yang diwakili oleh Handoko Butar-Butar selaku direksi harus ditolak karena uraian daripada perbuatan yang dilakukan tidak jelas ataupun cacat hukum, sehingga timbul ketidakjelasan atas unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Yang penasihat hukum menyatakan dakwaan demikian itu menjadi kabur, sehingga akibatnya menurut penasihat hukum sesuai dengan pasal 143 ayat 3 KUHP batal demi hukum, atau setidak-tidaknya surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Menimbang bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat material dan syarat formil yang menyangkut identitas terdakwa dan peristiwa-peristiwa yang menjadikan disidangkannya perkara ini untuk terdakwa telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa majelis berpendapat tidak ada alasan untuk menerima eksepsi daripada penasihat hukum. Atas dasar itu, majelis hakim menyatakan menolak eksepsi daripada penasihat hukum, mengingat ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Mengadili memutuskan. Yang pertama, menolak eksepsi daripada penasihat hukum terdakwa. Menyatakan surat dakwaan dari penuntut umum sebagai dasar untuk pemeriksaan terkait pidana selanjutnya. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut. Menyatakan terdakwa tetap ditahan. Menentukan pembebanan biaya perkara pada putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2019 dan dibacakan pada persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019. Sekian. Oleh majelis hakim terdiri dari Dr. Joy Oktorinat SHMH sebagai hakim ketua, RM Dimashki Muhaddad SHM Hum sebagai hakim anggota 1, Weno Syawalu Fajri SHMH sebagai hakim anggota 2, dan persidangan juga dihadiri oleh Hayul Ferinda SHMH dan Novita Fitri SHMH selaku jaksa penuntut umum, dan dihadiri oleh terdakwa serta penasihat hukumnya yaitu Sinta Diana SHMH dan Cahyu Dirgahandra SHMH. Sekayu, 21 Januari 2019. Setelah dibaca putusan sela, kita akan melanjutkan agenda persidangan yaitu pemeriksaan saksi dan ahli. Apakah saudara mengingatkan akibat yang didapatkan terkait dengan adanya penandatanganan surat tanpa izin dari kementerian? Baik, cukup Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Pada saat dilakukannya peninjauan lokasi, apakah saudara melihat telah adanya aktivitas di lahan tersebut sebelum izinnya dikeluarkan? Apakah benar terkait dengan pengurusan perizinan lahan sendiri itu cukup memerlukan waktu yang sangat lama? Selama saudara melakukan peninjauan lokasi terkait dengan lahan yang ingin diberikan perizinan, apakah memakan waktu yang cukup lama? Cukup Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Baiklah saudara saksi, apakah saat Bapak Handoko meminta Anda untuk membuatkan surat tersebut, apakah ada unsur pemaksaan di dalamnya? Apabila seperti itu, berarti saudara saksi dapat dong menerima atau menolak perintah yang telah diajukan oleh Pak Handoko. Cukup Yang Mulia. Baik Bu, sampai di sini berarti PT Pinocchio Gemilang secara tidak langsung memberikan hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Terima kasih Bu. Sudah lama ya
Kira-kira tahun berapa pabrik itu sudah ada, Bu? Dan seperti pernyataan Ibu tadi, Ibu merasa senang adanya pabrik tersebut karena manfaat yang diberikan dari pabrik itu bisa diperjelas lagi hal-hal tersebut. Terima kasih Yang Mulia. Apakah hutan-hutan yang ada di sebuah wilayah dapat dilakukan pemanfaatan oleh korporasi atau masyarakat setempat? Dian Palestina Yang Mulia, Sekayu, 19 Januari 1984 Yang Mulia. Benar Yang Mulia. Jalan Mawar, nomor 10 Sekayu. Islam Yang Mulia. Pegawai PNS Dinas Perhutanan dan Perkebunan Musi Banyuasin. Tidak kenal Yang Mulia. Tidak ada Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembela pledoi penasihat hukum terdakwa yang memohon agar perusahaan terdakwa tetap diberikan izin dalam pemanfaatan hasil hutan kayu, dibebaskan dari hukuman penjara dan pengurangan denda kepada terdakwa. Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak melihat alasan penghapus pidana dalam diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa PT Pinocchio Gemilang yang diwakili Handoko Butar SEMM selaku direksi perusahaan dinyatakan secara sah melakukan pemindahantanganan surat izin resmi atas pemanfaatan hasil hutan dan kayu, membuat serta menggunakan surat izin palsu atas penggunaan kawasan hutan. Akibat perbuatan tersebut, terdakwa memiliki izin atas suatu kawasan tanpa izin resmi dan mendapatkan keuntungan dari penggunaan hasil hutan kayu yang tidak diproduksi dari perusahaannya maupun dari pemindahantanganan izin. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Menimbang bahwa sebelum putusan ditutup, dalam arti setelah penasihat hukum terdakwa menyampaikan pledoi, telah memohon keringanan hukuman dengan alasan tuntutan penuntut umum terlalu berat, mengingat terdakwa ingin menyelamatkan perusahaannya yang mengalami kerugian dan pemindahantanganan. Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan permohonan peringanan hukuman tersebut sebagian dari suatu pengakuan terdakwa dan penyelesaian terdakwa atas perbuatan itu. Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim yang akan dilakukan terhadap terdakwa telah sesuai dengan paradigma hukum pidana dan pemindanaan. Selain itu, tujuan pemindanaan bukanlah untuk pembalasan semata, namun juga untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, sehingga dalam putusan ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan pertanggungjawaban yang diemban direksi perusahaan atau perbuatannya. Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan: terdakwa telah membuat surat palsu serta menggunakannya dan memindahtangankan surat izin resmi. Terdakwa berbelit-belit dan memberikan keterangan kepada dakwa jaksa. Penuntut umum. 2. Hal yang merugikan: terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan. Terdakwa menyesal atas perbuatannya. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa bertindak atas dan untuk nama perusahaan, maka terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana penjara, melainkan pidana pokok dan dengan pidana tambahan. Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan juga status barang bukti sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukum pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini. Mengingat
Ketentuan pasal 96 ayat 2 huruf A, B, dan C, junto pasal 24 huruf A, B, dan C, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan mengakibatkan pemilikan izin yang tidak resmi dan pengalihan izin resmi. Mengadili memutuskan. Yang pertama, menyatakan terdakwa PT Pinocchio Gemilang yang diwakili oleh Handoko Butar-Butar selaku direksi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana pembuatan dan penggunaan surat izin palsu atas penggunaan kawasan hutan, serta pemindahan surat izin resmi dari pejabat yang berwenang atas izin pemanfaatan hasil hutan dan kayu. Menghukum terdakwa PT Pinocchio Gemilang yang diwakili oleh Handoko Butar-Butar dengan denda yaitu sebesar 10 miliar rupiah dan pencabutan izin atas pemanfaatan hasil hutan dan kayu atas kawasan hutan di Jalan Rambahan, Kelurahan Salasenjaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin dengan batas 4 derajat lintang selatan dan 103 derajat sampai 104 derajat 45 derajat bujur timur seluas 30.000 hektar. Yang ketiga, sedangkan terhadap barang bukti berupa surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan dan kayu, surat izin palsu penggunaan kawasan hutan, akta perjanjian pemindah tanganan surat izin, barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Yang keempat, menghukum terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp20.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2019 dan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 oleh majelis hakim yang terdiri dari Dr. Joyoktorino SHMH selaku hakim ketua, RM Dimashki Muhaddad SHM selaku hakim anggota 1, serta Weno Syawal Fajri SHMH selaku hakim anggota 2, serta juga dihadiri oleh Hayul Ferinda SHMH dan Novita Fitri SHMH selaku jaksa penuntut umum, dihadiri oleh terdakwa dan juga penasihat hukum terdakwa yaitu Sinta Diana Putri SHMH dan juga Cahyu Dirgahandra SHMH. Sekayu 20. Siap. Andi Firnanda, Bu. Tidak kenal, Bu. Sekayu 25 Maret 1982. Benar, Bu. Jalan Sekapur Sirih nomor 25 Sekayu. Islam. Karyawati PT Pinocchio Gemilang. Jalan Dimang nomor 18 Palembang. Kristen. Iya, Yang Mulia, saya sendiri yang membuat surat tersebut dikarenakan diminta oleh Pak Handoko pada saat itu. Saya hanya menjalankan perintah Yang Mulia. Karena saya disuruh untuk membuat surat tersebut, maka saya kerjakan. Jadi begini Yang Mulia, saya sempat mendengar informasi dan jika perusahaan pada saat itu mengalami permasalahan dan kekurangan dana, sehingga pada saat itu Bapak Handoko langsung yang memulai beliau yang mengatakan jika adanya surat tersebut hanya sebagai lampiran atau cadangan saja, karena kondisi perusahaan saat ini sedang mendesak dan memerlukan pemasukan seperti itu kurang lebih Yang Mulia. Saya secara langsung diminta oleh Bapak Handoko untuk membuat surat tersebut. Saya hanya diminta untuk membuat surat tersebut dan pada saat itu saya tidak diberikan imbalan apapun untuk membuatnya. Hanya dikatakan beliau kalau itu tidak untuk perusahaan. Jika saya menolak, berarti saya terhitung tidak bekerja dan tidak menjalankan pemerintah saya. Terima kasih.